Jadi Product of the Week itu adalah salah satu program dari Katalog Pro, di mana kita tiap minggunya, setiap hari Rabu jam 2 siang itu, kita akan membahas dan mengulas salah satu produk yang sudah tergabung di dalam Katalog Pro. Dan untuk saat ini, ada produk dari MAPE, yang tadi Mas Bayu sampaikan, ada produk dari MAPE, salah satunya adalah produk Ultra Top Loft. Saya Priscil dari Prima Detailing-Indo. Saya sebagai arsitek specifier. Selamat siang Bapak Ibu. Saya Jeffrey dari Specification Department MAPE. Halo semuanya, nama saya Indra, nama lengkapnya Indra Surya Budi Santoso. Saya join di MAPE untuk handling technical dan specification. Ultra Top Loft adalah salah satu produk dari kami. Dari produk line cementitious dan resin flooring. Jadi dia flooring yang fungsinya bisa di atas skrit. Kunci produk-produknya kami juga berupa estetika. Jadi dia kuat dan tampilannya menarik. Lebih kurang itu. Ya, jadi dia bisa untuk wet area, kemudian ini juga koridor yang trafficnya agak tinggi, dan ini sama wet area, bisa di lantai, di dinding. Ini abstrak sekali nih. Itu batapnya juga Pak? Batapnya juga bisa pakai Ultra Top Loft? Iya, bisa, karena kan nggak konstan terendam. Oh, berarti bisa kalau nggak konstan ya Pak? Iya, kalau kayak kolam itu nggak bisa, karena kan ada air terus. Oke. Terus tingkat keabstrakan hasil akhirnya selain tergantung dari materialnya, ada loft F dan loft W, tergantung juga dari tangan si aplikator. Oke. Gitu. Berarti kalau di dinding dia aplikasinya setelah plester gitu ya Pak? Ya, dia pengganti acian karena memang tebalnya hanya 2 mili. Jadi baik di kalau di lantai kita rekomen kalau konkrit kita rekomen diskrit karena ngejar level, biar levelnya dapat dulu. Soalnya ketebalannya dia hanya 2 mili. Nah, tadi yang menarik di plafon juga bisa kan ya Pak ya? Plafon, ya. Ya, sedangkan di plafon itu kan melawan gravitasi nih Pak. Itu pengerjaannya juga kan tadi berarti tergantung manpower-nya kan Pak. Nah, itu berarti agak susah kan ya kalau di plafon Pak? Iya, kalau di plafon sih dari sisi material itu bisa dimungkinkan, dalam artian materialnya itu pekat banget, jadi kalau mau aplikasi di plafon dimungkinkan dari sisi material. Balik lagi kalau sulit atau enggak, kalau areanya mungkin terlalu luas ya memang agak repot, tukangnya lehernya pegel.
Tapi di sisi material dia bisa. Kalau misalnya aplikasinya di bawah dulu, berarti bisa nggak sih Pak? Bisa banget, di bawah dulu baru nanti instalasi di atas kan ya? Iya. Ya, karena memang balik lagi Mbak, kalau dari sisi dinding juga kan sebenarnya kalau materialnya terlalu flow, aplikasi di dinding juga kan pasti akan sagging. Iya, betul. Nah itu juga sama karena karakteristik materialnya memang pekat, memang thick. Oke, berarti motif yang kita inginkan nanti tergantung dari si manpower-nya itu ya Pak? Betul, jadi ya karakteristik motif sudah ada, tinggal jadi kalau mau bikin satu ruangan, kita nggak bilang motifnya sama, kita bilangnya tone-nya sama. Oke. Kan di situ ada nanti di katalog, di produk data dan di packaging juga ada dosis pencampuran dengan air. Termasuk kalau mau diwarnai juga ada dosisnya. Nah, selama airnya takarannya sama, kemudian colorannya juga takarannya sama, tone-nya pasti sama di satu ruang. Tapi balik lagi, kita nggak bisa kayak wallpaper di sisi sini persis sama dengan di sisi sini karena sepenuhnya tarikan kreativitas dari manpower. Oke. Jadi kita bisa aplikasi sendiri dong ya Pak? Bisa banget. Kalau memang mau aplikasi sendiri, biasanya kita training, termasuk aplikator baru atau kontraktor. Biasanya kita training, kita bisa provide training on-site dalam arti live demo. Kita bawa material dan alat on-site kita training, atau kalau mau training ke pabrik di Cikarang, itu bisa juga, karena yang repot itu satu, aplikasinya memang harus training. Kemudian yang kedua, nantinya akan ada tending. Jadi kayak di amplas baru di finish clear coat. Karena kan perlu lagi ya? Perlu clear coat lagi ya Pak? Materialnya semen base Mbak Vesil, jadi rawan untuk ngeresep kalau ketumpahan liquid gitu. Jadi ya tetap harus kita clear coat. Nah itu yang membedakan dari acian. Kalau acian kan tinggal tuang, ceplok beres. Iya. Kalau kita untuk dapat motif dan kehalusannya harus di amplas, baru habis itu di clear coat. Ini bisa di eksterior gitu nggak sih Pak? Kalau eksterior sih sejauh ini kita nggak rekomen. Oh, masih belum rekomen? Iya, karena apa? Karena tebalnya hanya 2 mili. Kalau resiko di outdoor ya UV, ya nanti orang lewat, traffic. Jadi kita lebih rekomen untuk di indoor. Nah kalau yang outdoor ada sepupunya, namanya nggak pakai loft, namanya ultra top aja. Nah ini ada finishingnya apa aja sih Pak? Kan biasanya kalau misalnya semen B itu ada yang matte, atau kita misalnya mau polish gitu bisa Pak? Kalau yang ini sih nggak bisa dipolis, balik lagi Mbak, cuma 2 mili. Clear coat-nya maksudnya Pak? Ya, glossy gitu? Kalau finishnya nanti dia ada gloss sama ada matte. Oh, gloss sama matte, 2 aja ya? Gloss sama matte, betul. Ini saya punya, cuman ini yang kebetulan yang gloss aja. Ini tampilannya lebih kurang gini. Ini kalau di bawah cahaya. Ya, dia gloss dan kelihatan teksturnya. Ini bertekstur jadi nggak licin. Oh, jadi dia bertekstur. Betul. Kalau mau dilihat ini tipis banget. Jadi ya sebenarnya irit. Kalau buat floor topping ya. Terus kalau warnanya banyak banget. Berapa warna Pak? Saya boleh kasih lihat ya slide-nya ya. Boleh. Jadi for example, kemarin kita pasang apa Mas di Bali Mas? Bamboo green sama Tenerife. Jadi di Bali kita sudah pasang. Ini warnanya bisa mix and match. Bentar. Semua warna-warna ini, Tenerife, kemudian bamboo green dan maize. Jadinya lucu karena memang warnanya bisa segini banyak. Bisa di custom ya Pak? Ini baru warna. Betul, ini baru warna standar, belum mix and match. Jadi kalau ada end user, klien, mau corporate color atau mau paduan warna tertentu, bisa banget, kita bisa custom.
itu. Ini yang di Bali kita ditambah permainan lighting, jadinya kayak gini. Oh. Ini tarikan kipas ini kreativitasnya tukang. Tapi balik lagi di sebelah sini dia nggak bikin, karena emang pure motifnya nggak bisa sama, paling yang sama tone-nya. Jeffrey juga bilang bahwa untuk main warna, jadi seolah-olah kita jadi kayak seniman lah untuk main warna, selama kita bisa konsisten untuk memberikan pewarnaannya. Jadi kayak karena kita orang Itali, jadi kayak Langelo lah. Jadi kita semua jadi seniman tersendiri untuk bisa mengaplikasikan lantai atau dinding ultra top hasilnya. Bentar saya coba sharing untuk tampilannya. Mungkin nanti bisa jadinya biar ada gambaran. Ini udah kelihatan belum ya? Ya, sudah, Pak. Sudah. Semoga sudah kelihatan. Ada yang warna-warnanya, ini adalah Pak. salah satu contoh bentuk aplikasi untuk di area dinding. Jadi warnanya bisa coklat seperti ini. Ini kebetulan adalah salah satu kantor distributornya kita juga, ada di Tangerang. Jadi nanti kalau ini dindingnya kita pakai ultra top loft yang natural. Jadi naturalnya kita warnanya coklat. Belum diwarnain ya, seperti Pak? Ini, Bu Frisil. Berarti tanpa pewarnaan ini ya? Gimana, maaf? Halo? Hah? Tanpa pewarnaan berarti ya, Pak, kalau ini natural? Yang coklatnya tanpa pewarnaan, betul. Jadi kalau naturalnya kita bukan warna abu-abu, tapi naturalnya warnanya coklat. Oke. Tuh. Tadi kan Bapak bilang juga ya, bisa untuk area basah ya, Pak ya? Nah, itu berarti perlu waterproofing dulu ya, Pak? Kalau misalnya di kamar mandi, tadi kan Bapak bilang bisa nih. Ya. Berarti aplikasinya setelah waterproofing, ya, jadi setelah script. Prinsip dasarnya waterproofing itu layer langsung di bawahnya si loft. Dan waterproofing itu kita rekomen yang cement base, namanya Mapelastic. Itu juga bisa di atas script, bisa di atas existing keramik. Prinsip dasarnya kami memudahkan aplikasi di lapangan aja. Tapi balik lagi ya, syarat dan ketentuan berlaku. Contoh, keramiknya masih bagus, nggak kopong, levelnya dapat. Kalau ada deviasi dari salah satu itu, ya mau nggak mau harus di repair. Oh, berarti kan kalau di keramik dia agak bergelombang tuh, Pak, ada natnya gitu ya? Iya. Atau HT? Betul, kalau ada natnya kalau waterproofing otomatis dia akan nutup. Dan kalau cuma nat keramik harusnya dengan tebal 2 mili sih nggak berbekas, kecuali kalau kayak lantai semen yang sudah castingan itu kan gapnya rada jauh tuh. Nah itu kita nggak bisa bikin seamless. Ini kita bisa bikin seamless sampai 50-70 meter. Oh, sampai 70 juga? Betul, jadi kalau ruangannya 6x8 itu nggak perlu potong-potong, nggak perlu nut, nggak perlu join. Ya sekali aplikasi jadinya lantainya seamless. Jadi secara estetik juga kelihatannya oke. Itu kan nanti warna dasarnya kan coklat gitu ya, Pak ya? Berarti kita bisa tambah warna. Itu percampuran warnanya apakah seperti mungkin kayak cat gitu, ada proses tintingnya? Jadi ya prinsip dasarnya ultra top loft itu terdiri dari 2 warna sebelum ditambahkan pewarna. Oke. Natural tampilannya seperti yang Pak Indra tadi share. Kemudian yang white ya putih biasa. Nah nanti dia ditambahkan color paste. Oh, pasta gitu ya, Pak? Iya betul. Color paste-nya sih liquid, nanti dicampur sama air. Oh, liquid. Betul. Nah seberapa banyak dicampurkan itu dikit banget, Mbak, sebenarnya. Hanya hitungan persen dan itu pun single digit.
nanti color paste-nya ini yang warna yang tadi saya tunjukkan itu loh, color card-nya yang banyak banget, dan itu bisa di-mix. Yang di-mix itu di color paste-nya ini dicairkan sama air, baru ditambahkan ke ultratop-nya. Oh, baru bubuk ultratop love-nya ya Pak ya ditambahin. Ini aplikasinya tadi saya infokan relatif gampang. Yang agak repot itu karena kan dia ini kalau kita lihat ini modelnya kayak ngaci biasa aja. Iya. Yang agak repot itu coating dan ini kan kelihatan nih. Iya. Coating dan ngamplas atau sanding. Karena kan tampilan sebelum diamplas itu kan dia kasar. Kasar dan nggak rata. Nah itu harus diamplas supaya rata, dan ini bisa lihat bisa abstrak banget. Oke. Berarti bisa diamplasnya manual juga ya Pak? Kalau ruangannya gede pakai mesin Mbak. Ini juga dindingnya lihat nih, abstrak ini yang tadi tarikan kipas dan bisa di lantai. Ini juga kan kelihatan nih kasar nih. Iya. Nah ini makanya kita kalau ditanya aplikasi sendiri kita akan bilang bisa, tapi kita tetap rekomen untuk pakai jasa aplikator yang di-appoint MAPE. Yang sudah terlatih dan mereka punya alat. Bayangin kalau aplikasi sendiri terus ngamplas yang setebel-tebel ini. Iya, susah ya Pak. Iya. Oke, tadi kan ultratop love Bapak bilang kan bisa tanpa sambungan sampai 50 meter persegi kan, tanpa menyebabkan retak rambut juga. Nah itu sudah ada tesnya belum sih Pak, kayak tes cycle-nya atau gimana? Ya, kalau di kita, bentar, saya share screen lagi ya. Materialnya kita semen polimer. Oh, sudah dimodifikasi ya Pak? Betul, sudah dimodifikasi. Dan pencampurannya tetap kayak yang konvensional, cuma tinggal tambahin air. Tapi ada polimer di dia yang bikin, nah ini bentar. Ini compressive strength testingnya dia. Dalam 28 hari, itu sudah K300. Dalam 7 hari itu sudah hampir 250. Jadi kalau mau aplikasi ini untuk kayak di mall, toko, itu kan tutupnya nggak boleh lama-lama, harus cepat-cepat beroperasi. Ini salah satu solusinya kita. Atau di hotel lobby downtime-nya nggak boleh lama-lama, mau rubah tampilan yang agak ekstrim, itu ultratop love ini. Dan ultratop juga sebenarnya sama, cepat untuk bisa beroperasi lagi. Ini salah satu solusi dari kami untuk fast track lah, cepat kembali operasi. Dan testingnya ada, sertifikasinya ada untuk compressive, flexural, abrasion resistant juga Mbak. Oh iya, tadi tes abrasinya ya Pak. Betul. Berarti kalau pakai heels gitu nggak masalah ya Pak? Nggak masalah banget Mbak pakai heels. Asal biasanya suka kalau diumumkan. Jangan pakai sepatu kuda itu loh Mbak, kalau itu repot. Itu berat. Tapi kalau berarti harusnya ada anti scratch-nya ya Pak? Kalau anti scratch-nya, scratch resistance-nya itu lebih dari coating-nya. Coating di atasnya. Kan tetap aja Mas, kalau kejatuhan kunci Inggris ya retak. Gombel juga tetap ya. Ya. Dan karena dia cuma 2 mili, jadi sepenuhnya ngikutin kondisi script di bawah ya. Jadi kadang-kadang kan ada yang udah langsung timpa ini aja, nggak perlu pakai leveling lagi, nggak perlu pakai yang self leveling lagi di bawahnya. Nah itu hasilnya karena dia cuma 2 mili, dia akan mengikuti si layer di bawahnya. Termasuk kalau retaknya dari layer dari bawah. Kalau untuk garansi gimana nih Pak? Mungkin tadi belum bahas garansi Pak. Betul, kalau garansi kita punya 2 macam garansi material dan garansi
terpasang. Oke. Itu masing-masing produk garansinya beda, banyak banyak parameter, tapi prinsip dasarnya ya ada garansi. Berapa tahun, Pak? Nah itu balik lagi. Normalnya sih ya paling sedikit itu 1 tahun. Kalau paling panjang bisa sampai 3 tahun. Tapi bukan berarti sama kayak garansi handphone setahun, begitu setahun sebulan rusak kan nggak gitu juga ya. Iya. Terpasang atau material only juga tergantung nanti proses pembeliannya. Tapi kalau pembeliannya terpasang akan ada garansi juga terpasang. Ada pertanyaan juga dari Pak Indra, bukan Pak Indra Mape. Beliau mau bertanya mengenai apakah produk Ultra Top Love ini tahan UV. Kemudian kebetulan Pak Indra ada 2 kali pertanyaan, dan semen polimer akan tetap menambah bobot atau berat struktur, Pak. Kalau misalnya saya menggunakan membran bakar sebelumnya, apa perlu diangkat atau langsung ditimpa aja, Pak? Silakan Pak Jeffrey. Oke, yang pertama itu apa tadi Mbak yang sebelum semen polimer? Tahan UV atau tidak? Oke, itu sejauh ini kita nggak rekomen untuk di luar. Salah satu faktornya karena nggak ada UV, bukan nggak ada sih, UV resistant dari si finish coat-nya dan dari Ultra Top Love-nya juga mau dibilang nggak terlalu baik juga enggak, tapi kita nggak rekomen kalau untuk luar. Salah satunya ya urusannya itu direct UV. Buat Pak Indra, tadi saya nanya untuk membran bakar di area mana Pak, kalau boleh tahu? Ya, kalau membran bakar biasanya aplikasinya sebagai waterproofing atau di dak atap atau di mana? Kalau boleh kita bisa, dak atas. Langsung dijawab dak atas. Kalau di dak atas biasanya kita tidak akan bisa langsung nempel di membran bakar. Jadi kalau memang diniatkan untuk diaplikasi di teras, jadi biasanya membran bakar harus tutup dengan skrit dulu. Tapi kan nggak tahan UV juga ya Pak, berarti kan nggak bisa dong di aplikasi di dak. Sebenarnya bukan nggak tahan UV, memang kita strongly recommend untuk di indoor. Nah betul, cuman kalau misalnya makanya tadi saya tanya untuk di dak atas apa di mana, areanya di mana dulu, makanya kita perlu tahu. Kemudian ada pertanyaan kembali dari Pak Herlan. Siapa Pak Herlan? Dan Pak Herlan bertanya, kalau misalkan harus diamplas pakai mesin, rekomendasi ketebalan berapa Pak? Ketebalan materialnya nantinya 2 mili. Tapi kalau ngamplasnya sampai berapa, kalau kita sih rekomendasinya sampai kehalusan yang diinginkan dapat. Karena kan waktu aplikasi itu kelihatan ulir-ulirnya nih. Oke. Ya sampai ini dirasa sudah motifnya udah dapat, kemudian halusnya udah rata, udah nggak ada yang terlalu ekstrim bangun, sudah bisa di vakum kemudian di coating. Gitu. Dan ini ada pertanyaan kembali dari Pak Jo. Apakah ketebalan harus 2 mm atau mungkin bisa ditambah Pak ketebalannya? Kita nggak rekomen di atas 2 mm ya Mas. Kenapa tuh Pak? Sebenarnya kalau untuk Ultra Top Love ini, kenapa kita sebutkan untuk setebal 2 mili? Karena memang sebenarnya fungsi dari Ultra Top Love ini adalah untuk finishing coating. Jadi bukan makanya untuk Ultra Top Love itu kita arahkan untuk ke area komersil, bukan kayak di area industri atau pergudangan. Sehingga memang Ultra Top Love ini bebannya hanya bisa beban yang lebih ke sehari-hari, kayak misalnya di mall atau di hotel, di lobi hotel kan hanya troli lewat yang bawa. Jadi bukan kayak untuk kendaraan atau misalnya hand pallet, itu bukan. Jadi makanya untuk ketebalan sendiri kita memberikan untuk maksimumnya adalah di 2 mili. Selain dari faktor ekonomis tadi. Berarti supermarket gitu yang ada troli lewat masih oke ya Pak? Boleh, kalau supermarket masih boleh, yang nggak boleh mungkin kalau hand pallet kayak buat di industri atau di pergudangan. Oh, oke. Berarti tadi nih Pak ngomongin harganya berapa sih Pak price-nya? Kalau untuk harga nanti kita bisa langsung kontak dengan sales kami, nanti kita akan hubungkan rekan-rekan dengan
misal ada Mbak Prisil atau rekan-rekan yang lain butuh informasi harga, kita akan hubungkan dengan tim sales kami. Nanti kita akan bikin quotation. Tapi kalau untuk ketersediaan Tratoplof itu sendiri, apakah sudah tersedia di retail atau memang harus masih project, Pak? Kalau untuk sekarang ini belum retail, belum ada di retail. Tapi kesannya kan kalau project tuh harus yang segede-gede apa gitu. Kenyataannya enggak. Coffee shop, bahkan tadi ada ruko, showroom, itu juga tetap kita layani. Balik lagi, kita strongly recommend untuk supply apply via appointed aplikatornya MAPEI. Dari Pak Bamsu, dosis konsumsi untuk tebal 2 mm itu butuh berapa kilogram per meter persegi, Pak? Biasanya sekitaran 0,7 sampai 1 kilo per meter persegi. Oke. Untuk Tratoplof yang W, yang F juga beda-beda dikit kayaknya, Mbak. Ya, Pak Indra. Selamat siang, Pak Indra. Siang. Ya, mau tanya Pak Indra. Jadi untuk pasir amplasnya itu kita gunakan silikon atau aluminium oxide atau ada tipe lagi yang zircon, Pak? Wow. Amplas biasa saja cukup, Pak. Oh, cukup biasa. Terus bakingnya, untuk baking sebaiknya yang jeans cloth baking atau hanya untuk yang seperti baking kertas yang biasa aja? Baking kertas yang biasa bisa. Oke. Untuk proses pengamplasan tidak membutuhkan material amplas yang khusus karena memang murni yang tadi kami bilang bahwa proses pengamplasan hanya fungsinya untuk meratakan permukaan setelah finishing. Oke, berarti bisa untuk pengamplasan itu tidak perlu mesin, Pak, ya? Bisa pakai hand sanding juga? Bisa, Pak, tapi kalau luasannya gede agak gempor tangannya nanti. Jadi mendingan pakai mesin amplas. Oke. Dan terima kasih kepada rekan Bapak Ibu semua yang sudah hadir dalam acara POTW kali ini. Dan terima kasih kepada Pak Jeffrey, kemudian Pak Indra, Pak Ulas yang sudah hadir dan membantu menjelaskan mengenai produk MAPEI itu seperti apa dan juga bersedia produknya di review ya. Betul. GoPro with kata udah mulai ya salah.